Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu mengharapkan adanya cinta dari sesama, baik dari orang tua, sanak saudara, sahabat, kenalan, atau orang-orang yang berada di seputar kehidupan kita. Dengan memperoleh cinta dari sesama, kita juga diharapkan untuk membangun sikap cinta dalam diri kita. Sikap di mana kita dituntut untuk menciptakan kedamaian, sukacita, dan harapan untuk tumbuh dan berkembang dalam kasih Tuhan. Dengan demikian, tidak ada lagi sikap iri hati, benci, dan permusuhan dengan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabdanya, Yesus mengharapkan agar sebagai orang Kristiani yang beriman sejati, pertama-tama kita harus menghadirkan sikap cinta dalam diri kita masing-masing. Sikap cinta ini menghantar manusia untuk menciptakan kedamaian dengan sesama. Secara radikal, Yesus menegaskan bahwa mencintai sesama berarti harus rela dan tulus hati untuk memaafkannya, bahkan untuk musuh-musuh kita. Mencintai dan dicintai berarti harus membangun sikap iman yang benar di hadapan Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, dengan cinta dan kebaikannya, Yesus menghadirkan hukum kasih, hukum yang melampaui segala kepicikan dan keterbatasan hidup manusia. Dia mengajarkan kepada setiap orang untuk mencintai tanpa pamrih, bahkan harus rela menderita demi cinta dan pengampunan. Saudaraku yang terkasih, bagi Yesus, cinta dan pengampunan akan berbuah dalam diri manusia apabila dengan ketulusan hatinya manusia mau mendoakan orang-orang yang memusuhi mereka. Melalui doa, kita tidak hanya bersyukur dan memohon pengampunan, tetapi kita belajar untuk mengampuni sebagaimana Allah lebih dahulu mengampuni kita. Mendoakan musuh-musuh adalah kesempatan bagi kita untuk menata diri kita dengan baik, serentak mendorong kita untuk membangun perdamaian sejati dengan sesama tanpa ada permusuhan dengan siapapun. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga di masa prapaskah ini kita semuanya membangun sikap iman yang benar di hadapan Tuhan, bertobat. Sikap iman yang mengutamakan kasih dan pengampunan daripada kebencian dan iri hati. Sehingga ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, masih didapatinya kita tetap setia pada jalan kasih-Nya, yakni pengampunan dengan cinta yang tulus. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat pengampunan dan belas kasih-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam diri kami. Semoga dengan cinta dan pengampunan yang kami peroleh dari kemuliaan-Mu, kami juga dimampukan untuk hidup dalam kasih dan saling mencintai seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.